Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di perkuliahan kita Biologi Sel ya untuk kelas A ya, semester 1 sama saya Pak Lutfi ya. Baik, untuk pertemuan kedua ini materi kita adalah tentang sejarah penemuan sel dan juga nanti akan menyinggung sedikit tentang teori-teori sel. Baik, UMS Humanizing, Liberating, and Transcending. Wah, keren. Lanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa saya mulai perkuliahan biologi sel kita dengan kalimat ini? Karena ini sedikit banyak memberikan inspirasi untuk mata kuliah biologi sel. Kenapa seperti itu? Ya, yang pertama jelas, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Alaq ya. Tentang ini surat yang pertama turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama turun bukan untuk sholat, bukan untuk zakat, puasa, tetapi Iqra ya, read, bacalah, observe ya, dalam buku Cakrawala Islam tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab, disebutkan bahwa kata Iqra ini ya itu tidak hanya sekedar membaca atau melafalkan untuk teks, tidak, tetapi Iqra ini to observe, mengobservasi, meneliti, mengamati, termasuk juga membaca apa saja ya, baik buku, literatur ataupun mengobservasi alam. Itu bagian dari kalimat Iqra. Nah, dan dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Lakukan penelitian, research, observasi atas nama. Kita membawa nama Rabb, Allah yang Maha Pencipta. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, ini yang berhubungan dengan biologi sel. Alaq ini atau di dalam biasanya diterjemahkan sebagai segumpal darah ya. Sebenarnya ini dalam ilmu embriologi al-alaq ini ya, itu lebih dalam bahasa Arab juga ya, sebenarnya al-alaq itu lebih ke sebentuk makhluk yang menempel dan menghisap ya, mirip-mirip parasit atau lintah gitu ya. Nah, dan benar ya, tentu saja al-alaq ini ya, embrio ini maksudnya zigot ya, zigot itu menempel di rahim ibu dan dia menyedot saripati makanan yang dibutuhkan untuk dia tumbuh dan berkembang dari rahim ibu ya. Jadi tepat sekali disebut alaq ini adalah sesuatu yang menempel dan menghisap. Nah, itu kalau kita mungkin bahasa kita seperti parasit ya. Nah, itu berhubungan dengan sel karena sebelum menjadi zigot atau zygote ya, itu awalnya dari dua sel yang bertemu, sel kelamin jantan dan betina. Ini tentang sel bukan kan? Ya, ini tentang sel. Selanjutnya alladzi alama bil qalam, mengajarkan dengan perantaraan pena, yang mengajarkan manusia alamal insana ma lam ya'lam. Orang dulu samina wa atona pada Al-Qur'an ya. Al-alaq ya terjemahan seperti itu. Sekarang kita dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah melalui perantaraan kolam ini kita bisa membaca, research, baca hasil penelitian yang banyak sekali sehingga kita bisa menelaah lebih jauh dengan metodologi ilmiah, scientific ya, metodologi sains. Nah, ini luar biasa. Ayat yang diturunkan pertama kali bagi umat Islam lewat Rasulullah SAW adalah perintah untuk Iqra. Ya. Next. Nah, ini sejarah penemuan sel. Yang pertama tokohnya adalah Robert Hooke. Ya, Robert Hooke. Ini orang yang pertama mengamati dan mencatat sel. Ya. Dia mengamati Robert Hooke ini mengamati ini ya, semacam seperti ruangan-ruangan ini ya, ruangan-ruangan kosong ya, dari tanaman ini ya, semacam sel gabus ini. Dilihat kok ada ruangan-ruangan kosong seperti sel, ruang-ruang sel. Nah, sebutlah kata itu sella atau ruang terbuka jaringan tumbuhan dari pohon oak ini ya. Nah, ini seperti ini yang dilihat pertama kalinya, istilah sel pertama kali keluar dari Robert Hooke.
menandakan sela atau ada ruang-ruangan yang terbuka, ruang-ruang kosong. Nah, ini sudah sel yang sudah ditinggalkan oleh isinya ya. Ya, si Hooke ini juga memiliki mikroskop, meskipun waktu itu belum disebut sebagai mikroskop ya. Dan itu pun dibuat oleh Christopher Koch. Christopher Koch ini membuat alat atau mesin yang sesuai yang diinginkan oleh si Robert Hooke ya, ini mengamati ya. Dan bagusnya itu sudah ada lensa objektif dan lensa okulernya meskipun sederhana. Nah, Hooke ini juga memiliki lensa bidang ketiga yang disebutnya sebagai kaca tengah ya. Dia bereksperimen dengan penempatan relatif lensa-lensa ini untuk pembesaran lebih lanjut saat melihat bahan seperti gabus pada tanaman oak. Nah, sebenarnya kata mikroskop sendiri ya itu diciptakan disebutkan oleh ini Giovanni Faber ya, 1625. Itu tadi kan si Robert Hooke usianya sebelum Robert Hooke lahir ya. Nah, itu sudah ada yang mengatakan bahwa mikroskop ya. Si Giovanni ini bisa mendefinisikan mikroskop secara objektif sebagai kaca pembesar atau magnifier yang kuat. Nah, ini mikroskop. Nah, nanti istilah ini akan dipakai oleh si Robert Hooke ini ya, Robert Hooke. Artinya apa? Sebelum Giovanni menemukan mikroskop, kata mikroskop ini dengan lensa yang tadi itu, lensa sudah ditemukan jauh-jauh sebelumnya. Ya, nanti kita akan belajar bersama. Yang pertama jadi Robert Hooke. Yang kedua, nah inilah gambarnya, ini Robert Hooke. Ini sudah gambaran 3D-nya ya. Mungkin tidak semewah ini, tapi kurang lebih seperti bentuknya ada lensa okuler, ada lensa objektif. Ya, ini ada lampu penerangnya juga untuk cahayanya biar terfokus ke sini ya. Sudah ada seperti ini. Nah, jadi dia bisa melihat objek yang ada di sini. Nah, ini gambaran sederhananya seperti ini. Nah, dia juga dianggap sebagai penemu kalau bisa membuat ini ya, seperti gambar teknik ya, cara pembuatannya, bahan-bahan, alat-alatnya seperti apa, ukurannya dan sebagainya. Oke, nah, yang kedua, nah ini yang sangat terkenal, yang sering kita dengar di buku-buku ya, Anton atau Anthony van Leeuwenhoek. Ya. Leeuwenhoek, semoga benar ya spellingnya. Nah, ini ya gambar yang dia pertama kali lihat dari hasil pengamatannya, dia menggambar seperti ini. Nah, sebenarnya Anthony van Leeuwenhoek ini bisa dari usianya ya. Ini mendapat inspirasi dari Robert Hooke. Ya, dia ini si Anton van Leeuwenhoek ini atau Anthony ini sudah mampu membuat, dia tuh pengrajin ya, lensa. Ya. Mengutak-atik, ya, dia juga punya jaring pertemanan. Ini pentingnya nih, ada pentingnya punya teman-teman sesama yang saling menguatkan untuk sebuah penemuan baru. Ya. Dia tinggal di Delft, Belanda. Nah, terkenal Anthony ini lebih terkenal sebagai pelopor pengamatan mikroskopik. Ya, kalau mikroskopnya sudah ditemukan, tapi mengamati jasad renik inilah si Anton van Leeuwenhoek. Nah, ya, dulu sebelum ini saya sampaikan tadi bahwa lensa itu sudah lebih lama ditemukan oleh pasangan anak-anak Zacharias and Hans Janssen dari Belanda juga. Satu negara dengan Anton van Leeuwenhoek. Kalau udah van gini kan biasanya orang Belanda ya. Nah, kontribusi signifikan Leeuwenhoek adalah perbaikan sistem pada mikroskop yang memungkinkannya untuk mengamati, waktu itu disebut dia animalculus. Ya, animal, makhluk binatang-binatang kecil gitu ya. Yang saat ini disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme secara saintifik. Ya. Artinya apa? Bagusnya si Anton van Leeuwenhoek ini, dia menemukannya secara saintifik melalui metode-metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dites lagi, diulang lagi, dicoba lagi dengan mekanisme atau cara-cara yang sama. Ya, dan hasilnya pun bisa dilihat lagi, dibuktikan kebenarannya. Nah, ini yang digambar dia dulu. Dan ini ya sebuah metode atau penelitian yang saintifik menghasilkan sesuatu. Nah, ini gambarnya. Kecil ya, jadi kecil seperti ini. Bayangkan sebagai loop seperti kita, ini lebih kecil ukurannya segini. Dan ini gambar rancangannya ya, seperti ini. Nah, ini ya ada bracket main screw.
tes ringan sebentar. Nah, ini sebagai pengamatan lensa objektifnya di sini ada plate atau lempeng-lempeng ya. Nah, spesimennya di sini itu diamati. Nah, ini gambarnya dia. Nih, luar biasa ya. Meskipun itu mikroskop lensa kecil, tapi yang diabadikan untuk dia adalah ini dihargainya adalah mampu menemukan jasad renik. Nah, kalau mikroskopnya sudah ada yang lebih advance ya, tapi Anton van Leeuwenhoek ini menemukan pengamat, dianggap sebagai pengamat pertama jasad renik. Yang ketiga adalah Schleiden and Swan. Nah, ini dua orang ya, bukan satu orang. Schleiden dan Swan. Apa kontribusi mereka? Ya, kontribusi mereka adalah memaparkan teori sel, bahwa sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Ya, namanya Matthias Schleiden dan Theodor Swan. Ya, moga-moga benar ini ya. Kadang-kadang spelling kita kurang pas ya. Nah, si Matthias Swan ini, beliau ini hampir bersamaan melakukan riset. Satunya Schleiden ya, Matthias Schleiden ini meneliti tentang tumbuhan dan Theodor Swan ini meneliti tentang sel hewan, sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, beliau ini menemukan adanya cairan ya. Kalau si Robert Hooke tadi kan ruang-ruangan kosong, sementara beliau berdua ini menemukan kok di dalam ruangan-ruangan itu ada cairannya. Ya, belum disebut apa, tapi ada isinya. Artinya apa? Sebentuk renik ini, sel ini adalah kesatuan atau unit struktural terkecil makhluk hidup. Nah, ini satu sel itu bisa disebut sebagai makhluk hidup. Nah, dua orang ini ya, botani dan ahli zoologi ini mengadakan pengamatan mikroskopik tadi ya, yang hampir bersamaan. Nah, simpulan dari keduanya adalah bahwa sel tersebut merupakan penyusun struktural kecil dari makhluk hidup. Nah, berikutnya keempat, ini adalah Johannes Purkinje. Johannes Purkinje sebenarnya lebih terkenal sebagai dokter ya, dokter syaraf beliau ini, dokter syaraf. Tapi apa kontribusi beliau di penemuan sel ini? Ya, artinya seperti itu. Ilmu pengetahuan itu inkremental ya, saling menambah dan saling melengkapi, kemudian membentuk sebuah bangunan atau teori yang sangat kokoh. Nah, ini lengkapnya Johann Evangelist Purkinje, bacanya gitu ya, Purkinje. Ya, ini orang Ceko. Ya, istilah protoplasma itu adalah beliau yang menyebut. Tadi kalau Schleiden Swan ada menemukan ada cairan, ada sebentuk cair di dalam sebentuk sel tadi, ada kok cairan ya. Istilah protoplasma atau cairan yang mengisi sel itu adalah Johannes Purkinje ini. Nah, dia juga menemukan sel tadi itu yang sebenarnya sebagai sel Purkinje. Ya, sel ini adalah neuron besar dengan banyak dendrit bercabang dan ditemukan di otak kecil, cerebellum. Nah, ini kontribusi yang luar biasa ya, tentang sel syaraf. Ya, Johannes Purkinje ini sampai nama syaraf ini diabadikan menggunakan nama beliau. Nah, nanti mungkin Anda kalau melakukan riset menemukan apa ya, semoga itu diabadikan jadi nama Anda, dikenang ya. Misalnya namanya Hartono ya. Nanti menemukan spesies kembang baru ya, mungkin nanti disebut sebagai Lepidoptera hartonicus. Nah, seperti itu. Siapa tahu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah Félix Dujardin. Kalau kita ya Félix Dujardin gitu ya. Jardin itu kebun artinya. Kalau ya, itu bahasa Perancis. Félix Dujardin. Nah, ini studinya tentang infusoria. Apa itu? Atau kehidupan hewan mikroskopi yang sering ditemukan dalam infus bahan organik yang membusuk. Maksudnya dalam membusukkan bahan organik, infusoria itu diteliti oleh beliau. Nah, penelitian dari Félix Dujardin ini, ya, dia menemukan adanya sebentuk nih makhluk-makhluk ini di tempat-tempat yang terjadi pembusukan bahan organik itu ada makhluk-makhluk seperti ini, digambar dengan cukup rapi ya. Ya, mungkin ini sudah diperbaiki lagi ya. Tapi gambarnya seperti ini. Dia menyebut istilah pertama kali protozoa yang disebut sebagai rhizopoda. Ya, seperti telapak kaki atau poda itu kaki, rhizo itu yang bilang akar juga, kakinya seperti akar ya.
amuba seperti itu ya. Dia menemukan seperti itu. Sudah digambar waktu itu, sudah menemukan. Nah, ini penemuan yang luar biasa yang berkontribusi besar terhadap penemuan sel. Nah, kemudian beliau juga menemukan dalam kelompok foraminifera, ya, dia mengamati zat kehidupan yang tampaknya tidak berbentuk yang keluar dari lubang di cangkang berkapur dan menamai zat sarkot, ya, yang kemudian dinamakan sebagai protoplasma. Nah, ini melanjutkan lagi. Artinya tadi kan di sel, nah ini ada makhluk hidup yang lain, ya, yang itu berdiri sendiri, tidak menjadi bagian dari organisme. Tapi ini makhluk hidup sendiri yang juga ada cairannya, protoplasma tadi. Ya, semakin menguat lagi. Nah, ini juga ada Rudolf Virchow, ya. Beliau ini dokter juga, ya, studi kedokteran di Berlin, ya, orang Jerman ini, dokter medis. Di bawah karir risetnya beliau ini awalnya bidangnya patologi atau ilmu tentang penyakit, ya. Nah, Rudolf ini menemukan bahwa setiap sel itu kok ada dari sel yang sudah ada sebelumnya. Artinya apa? Beliau menemukan, ini tahun 1839 ya, masih abad ke berapa ini? 19 ya. Itu luar biasa, bisa menemukan bahwanya sel ini membelah atau menghasilkan individu lagi. Nah, awalnya sebenarnya untuk penyakit kok bisa menular, ternyata patogen itu atau germ kumannya itu bisa membelah selnya jadi banyak dan menular. Nah, ini ternyata berarti sel itu bisa melakukan reproduksi. Ini adalah awal muasal dari ilmu reproduksi sel. Nah, ini kalau bisa kita ringkas, ini ya, perkembangan teori sel tadi itu, ya, awalnya ini ada yang menulis dari Zacharias Janssen dulu, Zacharias Janssen, ya, karena yang menemukan lensa ini ya Zacharias Janssen ini menurut mereka ya, tahun 1590 kan, lama sekali ini. Kemudian baru Robert Hooke, baru Anton van Leeuwenhoek, Matthias Claden, ini hampir sama tahunnya ya, Theodor Schwann, ya memang sama tahunnya, dan Rudolf Virchow, ya, Rudolf Virchow menemukan istilah tadi itu, sel bisa berkembang, ya, berkembang biak. Nah, ini juga ada di sini. Ini tapi nggak menulis Zacharias Janssen ya, dia menulis dari bahwa Robert Hooke ini the first to identify cells responsible, ya, naming, ya, dinamakan ini. Kemudian Leeuwenhoek ini made better lenses, membuat lensa yang lebih bagus dan bisa membuat detail, nah, bahkan bisa melihat nukleus, nah, nukleus di zat teknik yang ditemukannya. Kemudian, nah ini Sladen first to note that plants were made up of cells. Tanaman itu tersusun dari struktur fungsi yang kehidupan kecil yang disebut sel. Nah, itu sel tumbuhan. Sementara Schwann ya menemukan living things were made up of cells, dari sel-sel yang banyak. Tapi ini hewan. Nah, artinya saling menguatkan. Dan terakhir ada Rudolf Virchow propose that all cells come from other cells. Nah, ini reproduksi sel atau pembelahan sel. Nah, ini teorinya seperti itu. Sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup, ya. Sladen Schwann. Sel sebagai unit fungsional juga makhluk hidup, sebagai unit pertumbuhan, ya, dan juga sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Nah, nanti ini pembahasannya adalah sel kelamin ya, atau apa namanya, sel-sel apa namanya ya, untuk sel kelamin ya, genosom ya, nantilah. Nah, perlu saya sampaikan di sini, nun jauh sebelum Eropa lahir kembali atau Renaissance ya, Renaissance lagi, Naissance atau Naissance itu adalah kelahiran lagi Eropa. Ya, waktu itu sebelum abad 19 ini, ya, abad pertengahan, Middle Age, itu Eropa zamannya kegelapan. Ilmu pengetahuan tidak berkembang, ya, masyarakatnya kumuh, ya, terbelakang, kotor, dan sebagainya. Ilmu sains itu jumud atau stagnan, ya, dorman, karena memang pengaruh penguasa-penguasa keagamaan waktu itu ya, yang melarang
sains itu berkembang. Nah, karena itu akan melanggar dogma Tuhan. Nah, gitu. Padahal di tempat lain ya, ada the golden age of Islam. Ya, golden age of Islam ini masa-masa keemasan Islam. Ya, memang para ahli mengatakan, orang-orang Barat sendiri yang mengatakan, dunia kontemporer berhutang banyak pada kemajuan di bidang intelektual, kedokteran, sains, teknologi, matematika, budayaan, ya, oleh berhutang kepada umat Islam. Ya, abad ke-8 sampai 13 itu 5 abad ya, bayangkan tuh. 5 abad Islam itu sangat maju waktu itu. Ilmuwan-ilmuwan muslim mengembangkan banyak sains, ilmu pengetahuan, ya, mengembangkan penelitian-penelitian, bahkan buku-bukunya luar biasa, perpustakaan luar biasa, ada Baitul Hikmah. Ya, itu berkontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan yang ada sekarang. Jadi basic atau landasan dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan di saat ini. Ya, baik bidang kedokteran, teknik, matematika, botani, zoologi juga, ya, kebudayaan, sastra, dan sebagainya itu luar biasa. Memberikan inspirasi besar, tidak hanya bagi Eropa, tapi bagi dunia. Ya, contoh-contohnya, ini ada Abbas Ibnu Firnas, ya, dari Andalusia, Spain, Spanyol. Ya, dia sudah menemukan tentang bencana minum optik, ya, kaca bening untuk minum, alat optik untuk astronomi, kemudian lensa magnifier, sudah bisa menemukan lensa. Padahal ini abad keberapa ini ya? Abad ke-8. Bayangkan, abad 8 tadi abad berapa? 17, 18, 18, 19 ya. Abad 18, 19 itu Eropa sedang baru mulai bangkit menemukan banyak hal. Ya. Sementara ilmuwan Islam ya, yang ada di Jazirah, besar sebagian Jazirah Arab, ya, itu sudah jauh menemukan, sudah lensa sudah ada ya, lensa, alat optik. Ya, Abbas Ibnu Firnas ini bisa untuk navigasi. Misalnya, Ibnu Haisam juga mempelopori penemuan teori tentang cahaya, ya, pembiasan pemantulan sudah ada, ya, penglihatan lensa bantu, bahkan beliau sudah menemukan lensa bantu melihat, ya, kita sekarang sebut sebagai glasses atau kacamata, bahkan menemukan ruang gelap untuk kamera, ya, bisa menemukan ruang gelap untuk kamera. Karya-karya tentang optik menjadi ilmu dasar bagi pengembangan alat-alat modern berbasis optik saat ini. Nah, luar biasa. Ada juga Ibnu Sina, ahli kedokteran, Al-Razi, An-Nafis. Ya, ini dokter-dokter yang sangat maju di zamannya, sudah mengenal anestesi. Dulu kalau di Eropa ngeri itu. Orang mau dioperasi potong-potong beneran, nggak dikasih bius. Wah, banyak yang meninggal tuh gara-gara dioperasi gitu ya. Sementara di Jazirah Timur ya, di Jazirah Arab, Ibnu Sina sudah mengenal itu namanya anestesi, kemudian sterilisasi alat, sterilisasi ketika akan menjahit luka. Ya, itu sudah ada. Pengetahuan mengenai pandemi sudah diketahui. Nah, bahkan An-Nafis, Ar-Razi ini termasuk dokter-dokter yang bisa membukukan bagaimana sistem peredaran darah, ya, organ-organ itu beliau-beliau bisa melakukannya. Jadi ini yang kadang jarang disampaikan di buku-buku ya. Dimulai dari Eropa gitu aja. Penemunya ini. Padahal jauh sebelum Eropa bisa berkembang seperti itu, dunia Islam sudah lebih dulu ya. Penemuan lensa itu sudah jauh. Abad ke-8 sudah ada lensa. Jadi jangan dibayangkan baru abad 19 atau 18 saja ditemukan lensa oleh orang-orang Eropa. Ya, sebenarnya di dunia Islam sudah lebih advance lagi, sudah maju. Artinya apa? Ya, besar kemungkinan bahwa berabad-abad sebelum ilmuwan Eropa menemukan lensa atau lensa perbesaran dalam mikroskop tadi dan ilmu tentang dasar teknik, ilmuwan Islam telah menemukannya lebih dahulu. Ya saja memang ya sejarahnya panjang. Saya sudah sertakan buku di psikologi ya tentang 157 ilmuwan Islam yang mengubah dunia. Nah, itu Anda bisa baca sejarahnya bagaimana. Kenapa kemudian umat Islam terpuruk, akhirnya kemudian di Eropa Renaissance, bagaimana mereka berinteraksi ya di perang salib, itulah terjadi interaksi antara umat Islam dengan orang Eropa, alih teknologinya di sana. Kemudian Baghdad diserang oleh Mongol, buku-bukunya dirusak, perpustakaannya dibakar, ulama-ulamanya banyak yang dibunuh. Nah, akhirnya ilmu buku-buku itu diselamatkan ke Eropa dan diterjemahkan ke bahasa Eropa ya, bahasa Inggris, bahasa Italia dan sebagainya, dan menjadi landasan kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa sana. Nah, ini tadi saya sampaikan bukti sejarahnya banyak yang hilang.
dan kurangnya ekspos kemajuan ilmuwan Islam dalam sains dan teknologi dalam pendidikan saat ini. Ya, banyak umat Islam yang tidak begitu paham tentang kemajuan yang pernah dihasilkan pendahulunya di dunia Arab. Ya. Dan juga saya sampaikan ini bukan untuk menghidupkan semangat Arabisme, bukan, tapi untuk memberitahu generasi ini bahwa ilmu Islam pernah berkontribusi besar bagi peradaban dunia. Kontribusi yang diinspirasi dari sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, jelas. Jadi saya sampaikan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah observe, meneliti, research. Itu sudah menjadi semangat umat Islam sejak pertama kali ayat itu diturunkan. Nah, para ahli ini saya yakin memang terinspirasi dari Al-Quran. Ilmu perbintangan di Al-Quran juga sudah ada disampaikan. Tinggal mengembangkan lagi. Al-Quran memberikan inspirasi, kaum muslimin mengembangkan dengan penelitian, ya, menjelajah kemana-mana. Karena banyak sekali perintah setelah sholat, bertebaranlah kamu ke bumi mencari karunia Allah. Ya, bertebaran. Melakukan observasi, perjalanan, rihlah, mana untuk meneliti bidang-bidang yang mereka geluti. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam fikih misalkan tentang astronomi, kalender, tanggalan, bulan, itu perhitungannya sudah detail sekali. Matematika pun bahkan angka 0. Ya, di Al-Quran ada angka 0. Itu orang Eropa dulu di Romawi nulisnya pakai angka Romawi, tidak mengenal angka 0. Kesulitan sekali menulis 10 juta, itu sulit sekali. Tapi dengan ditemukannya angka 0 oleh Al-Khwarizmi ini membantu sekali perhitungan matematika. Makanya angka yang sekarang ini disebut sebagai angka Arab. Ya, angka biasa itu angka Arab. Karena dulu di Eropa angkanya angka Romawi yang lebih sulit untuk perhitungan matematika. Dengan ditemukannya angka 0, sebenarnya di awal sudah ada dari dulu, sudah ada kan, huruf Arab itu 3.0. Nah, itu sudah ada, titik itu 0 ya. Nah, next. Oke. Jadi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq adalah semangat Islam waktu itu untuk mengembangkan riset dan pengetahuan. Nah, sekarang kembali ke kita. Mari kita lanjutkan lagi, hidupkan lagi semangat untuk Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq melalui ilmu kita biologi. Nah, saya kira materinya sudah cukup. Ini ada yang melanjutkan baca-baca lagi, silakan tentang Introduction to Microscopy. Nah, ini elektron ya, bisa dicari nanti. Baik, terima kasih UMS, terima kasih mahasiswa sekalian. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan semangat bagi kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah di alam dengan lebih baik dan baik lagi. Billahi taufiq hidayah, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.